Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur di malam ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berikan kepada kami pengertian agar Tuhan kami bisa mengerti akan apa yang kami pelajari mengenai yang berhubungan dengan kehidupan orang Kristen di masa sekarang yang dapat terjerat oleh dosa perjudian secara online. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk membimbing kami, menolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melihat sungguh-sungguh bahaya yang besar yang terdapat dalam dosa yang satu ini, dan kami juga bisa melihat bagaimana kami bisa menghindari dan terbebas dari hal-hal seperti ini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita melihat satu hal yang saya rasa sangat penting. Mungkin kita bukan orang yang melakukannya, tapi mungkin kita mempunyai keluarga yang melakukannya, teman, kenalan yang melakukannya. Dan selain daripada kita belajar untuk tidak melakukannya, kita juga mau tahu tentang bagaimana bisa menolong orang yang melakukan ini, yaitu judi online. Judol itu bahasa yang sering kita dengar, judi online. Jadi malam hari ini bukan hanya tertuju kepada mereka yang melakukan atau pernah melakukan judi online atau masih mengikuti atau melakukan judi online, tapi juga bagi kita untuk kita boleh mengajarkan, untuk kita boleh menasihati dan menolong orang-orang yang melakukan judi online ini. Malam hari ini saya mulai dengan ini, ada beberapa kutipan berita di antara begitu banyak berita yang kita bisa baca di internet maupun di sosial media, di koran-koran, di majalah-majalah online juga, tentang berita-berita mengenai judi online, efek-efek daripada judi online. Antara kemarin atau tadi, saya rasa tadi saya menemukan satu postingan di Instagram, ada seorang perempuan yang dikatakan di sini karena kecanduan bermain judi online, karyawan BNI Live Sungai Penuh ini di Jambi, diduga lakukan penipuan hingga 381 juta. Jadi gara-gara judi online dia butuh uang, dia melakukan penipuan. Dia adalah seorang karyawan dari bank BNI dan dia melakukan penipuan hingga 381 juta ini di Jambi. Jadi saya dapat di sosial media, di Instagram dari Jambi Sharing, itu nama akunnya. Lalu kalau kita melihat di Kompas TV juga baru-baru ini dikabarkan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mencatat lonjakan signifikan pasien dengan gangguan kecanduan judi online dalam 4 bulan pertama tahun 2025. Jadi dari Januari sampai April terjadi lonjakan yang signifikan. Jika sepanjang tahun 2024 tercatat 68 pasien saja, maka hingga April, dari Januari sampai April tahun ini sudah mencapai 51 orang, terdiri dari 35 pasien rawat jalan dan 16 pasien rawat inap. Ini rumah sakit jiwa. Jadi banyak orang terganggu jiwanya karena judi online. Pasien datang diantar keluarga atau teman karena menunjukkan perilaku abnormal. Judi online kerap dikaitkan dengan pinjaman online yang menimbulkan keresahan di lingkungan keluarga dan pekerjaan. Jadi dari judi online mereka akan merambat ke pinjaman online. Oke. Kalau topik ini baik, mungkin minggu depan kita akan juga bicara tentang pinjaman online. Okay. Lalu di Kumparan News dicatat berita tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan bahwa perputaran uang
terkait aktivitas judi online masih meningkat pesat di penghujung tahun 2024 yang lalu. Danang Trihartono, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, menyebut berdasarkan data terbaru, total perputaran uang terkait aktivitas judi online mencapai 283 triliun. Total depositnya mencapai 43 triliun. Jadi perputaran uangnya triliunan. Tapi yang didapatkan orang yang bermain judi kerugian. Untuk perputaran sampai dengan kuartal ketiga sebesar 283 triliun dengan kuartal deposit kurang lebih 43 triliun, ujar Danang saat konferensi pers hasil pertemuan Menkom Digi dengan Kepala PPATK dan Dirut Operator Seluler di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital. Danang menegaskan judi online terus mendapatkan perhatian serius pemerintah, termasuk dalam hal pencegahan melalui kerjasama dengan operator seluler. Pemerintah mencoba, kalau kita membaca beritanya bagaimana mereka mencoba untuk menolong rakyat Indonesia ini dengan memblokir bahkan sudah jutaan, ini bukan hanya bicara soal ratusan atau ribuan, jutaan situs judi online sudah diblokir, namun tetap saja bermunculan. Ada sampai yang membuat podcast, saya menonton beberapa banyak podcast tentang judi online ini. Bahkan ada yang mengatakan ini tidak bisa dihentikan karena ada kaitannya dengan perjalanan uang dan ini situs dan aplikasi yang begitu mudah untuk dibuat. Seorang mantan pembuat aplikasinya mengatakan bahwa kalau orang tahu membuat aplikasi biasa, maka dia pasti bisa membuat aplikasi ini. Segitu mudahnya aplikasi ini dibuat. Nah, kenapa ini terus bermunculan? Tentu karena ada konsumennya, ya kan? Kenapa barang terus diproduksi? Karena ada yang membeli. Kalau tidak ada pembelinya, pasti produksinya berhenti, ya kan? Orang pasti tidak mau memproduksinya karena rugi. Tapi karena ini masih ada yang mau beli, maka dia akan diproduksi terus. Dan pemerintah hanya memblokir dan yang baru muncul terus, ya kan? Bermunculan terus. Jadi masalah utama kita bukannya, kalau saya secara pribadi mengatakan, bukannya di aplikasinya, bukannya di orang yang membuatnya, tapi masalah utama kita adalah manusia, orang Indonesia, bahkan orang-orang Kristen yang mau menggunakannya, yang mau bermain judi online. Ini masalah utama kita. Jadi malam hari ini kita bukan mau berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan untuk mereka bisa menghentikan judi online. Tapi kita mau berbicara kepada setiap individu, bagaimana supaya kita mengerti dan paham bahwa bermain judi online ada pada dasarnya kehancuran bagi diri sendiri. Baik dalam sisi kalau kita mau katakan hidup kita sebagai manusia, lebih-lebih lagi kita berbicara tentang kita sebagai orang Kristen. Nah, kita mau lihat apa itu judi online. Ya kan, siapa yang pernah bermain judi online? Hah? Enggak ada di sini ya. Judi online, apa itu judi online? Judi online adalah segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga melalui internet, di mana hasilnya bergantung pada kebetulan atau sebuah peristiwa yang tidak pasti. Nah, pada dasarnya judi online sama dengan judi secara langsung. Okay. Hanya saja bentuknya kali ini secara virtual, artinya secara online melalui aplikasi di HP atau di komputer, melalui situs yang bisa dibuka di HP atau di komputer. Okay. Pada prinsipnya sama, sebuah permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga yang kemudian hasilnya itu didapatkan melalui peristiwa yang kebetulan atau tidak pasti, ya kan? Kalau dia sesuatu yang pasti itu bukan judi namanya, itu namanya kerja,
kan? Kontrak kerja. Kalau kamu kerja 1 bulan kamu dapatkan 5 juta, itu namanya kontrak kerja. Tapi kalau judi nggak tahu, nggak pasti. Apa kamu akan dapat banyak, atau kamu dapat sedikit, atau kamu akan rugi. Orang yang bermain judi, mereka tidak tahu. Ini semua terjadi secara kebetulan dan tidak ada kepastian. Itu judi. Makanya dia disebut sebagai judi. Makanya kalau kita bermain judi, maka orang yang bermain judi akan berharap dia menang, karena tidak ada kepastian untuk menang. Nah, kali ini lebih mengerikan dia karena bisa dilakukan secara online. Kalau dulu kalau judi itu harus dilakukan di suatu tempat, maka itu akan berbahaya. Karena kalau ketahuan oleh pihak berwajib, mereka bisa ditangkap, kan? Mereka bisa digerebek, pemiliknya bisa ditangkap. Tapi karena ini terjadi secara online, kamu bisa melakukannya diam-diam. Kamu tidak perlu pergi kemana, kamu tinggal di dalam kamarmu saja, tidak ada yang melihat kamu bisa lakukan. Dan sistemnya adalah sistem transfer, jadi kamu nggak perlu pergi ke ATM, kamu nggak perlu pergi ke bank. Cukup dengan handphonemu, cukup dengan komputermu, cukup dengan laptopmu, kamu bisa bermain. Itu yang membuat ini menjadi lebih mengerikan dari judi-judi yang lain. Tentu bukan dikatakan bahwa judi yang lain juga dalam artian oke, karena ini mengerikan maka judi yang lain seperti main batu di warung, segala main biliar itu menjadi sesuatu yang boleh. Tentu tidak. Pada dasarnya sama, hanya malam hari ini kita fokus kepada judi yang bersifat online. Oke? Nah, apa jenis-jenis judi online ini? Kita mungkin melihat sedikit, mungkin bagi kita yang belum tahu, dan bagi yang tahu mungkin bisa sharing apakah permainan ini pernah dimainkan. Ada slot online. Nah, ini yang lagi marak-maraknya kita lihat, atau kadang disebut sebagai gacor, ya kan? Kenapa gacor? Karena kalau menang gacor, ya kan? Itu istilah yang digunakan. Paling populer pada saat ini, dan permainannya begitu sederhana. Karena kamu tinggal tekan tombol untuk mendapatkan kombinasi gambar untuk menang. Jadi dalam slot itu begitu banyak gambar-gambar. Saya tidak terlalu paham karena saya tidak pernah bermain, tapi saya lihat bagaimana orang bermain. Saya tonton videonya tentang bagaimana mereka menunjukkan permainan ini. Jadi ada begitu banyak gambar, dan ini adalah sistem komputerisasi di mana kalau ada gambar yang sama dia akan seperti kalau kita main Candy Wash, ya, Candy Crush, tahu Candy Crush? Permainan Candy Crush kan, kalau ketemu tiga candy atau permen dengan warna yang sama, bentuk yang sama, mereka akan hancur, ya kan? Nah, ini seperti itu. Jadi ada gambar yang sama, saya tidak tahu aturannya apakah harus 5, 3, 4 atau berapa. Ketika mereka muncul bersamaan, mereka akan hancur dan dapat poin. Lalu belum lagi kalau Candy Crush kan ada, kita dapatkan bom, atau kita dapatkan sesuatu yang membuat warna lain menjadi warna yang sama. Jadi ada juga yang seperti itu, ada kelipatan 2 kali, 3 kali, 5 kali. Jadi setiap kali uang kamu dapatkan lalu dikalikan berapa kalau itu muncul. Lalu ada seperti ini, ada istilah seperti max win dan scatter. Jadi kalau ada muncul ini scatter atau max win dengan jumlah yang sudah ditentukan, maka kamu akan menang banyak. Tugas kamu hanya tekan-tekan saja. Makanya kalau lihat ada bapak-bapak atau anak-anak muda kerjanya pegang HP begini, lalu tekan, lihat, dia lagi main. Oke? Jadi perhatikan, kalau sudah lihat anak kita gini-gini, terus lihat terus, dia lagi main itu. Karena kalau 2 tangan biasanya main game dia. Main game online dia, entah main ML atau main
main PUBG atau main apa dia. Tapi kalau satu tangan dia gini-gini terus dia lihat aja. Kalau main game dia masih seru, dia masih ada dia gini-gini dia kan. Kalau ini nggak perlu, tinggal tekan-tekan aja, tekan. Terus nanti kalau siap dia tekan, kalau tiba-tiba dia banting HP-nya, tahulah kita udah kalah dia. Oke? Itulah dia slot online. Jadi orang-orang yang bermainnya tidak ada di sini. Saya ada ajak mereka datang, tapi mereka tidak mau datang. Mungkin takut kena kena teguran yang keras. Ini sebenarnya tujuannya adalah membuka mata kita, oke? Kedua, ada live casino. Ini lebih mengerikan. Live casino ini. Enggak semua orang memainkan ini, tapi cukup banyak orang memainkannya. Dan ini adalah salah satu, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah membagikan satu video, link video di grup tentang mereka membuat sebuah film yang terambil dari kisah nyata, di mana kalau tidak salah di film tersebut antara itu di Thailand atau itu di Kamboja. Jadi ada perekrutan orang-orang dari luar negeri masuk ke Thailand atau Kamboja, saya lupa. Lalu mereka rekrut. Awalnya mereka rekrut sebagai orang IT, jadi orang-orang yang pandai komputerisasi. Mereka rekrut dengan iming-iming bahwa kamu akan bekerja di perusahaan besar bagian IT, tapi justru masuk ke sebuah perusahaan perjudian. Jadi perusahaan perjudian ini orang-orang IT direkrut untuk membuat aplikasi dan untuk mengatur hasil daripada judi itu. Sementara ada juga perempuan-perempuan, mereka juga direkrut untuk apa? Untuk ini, untuk menjadi orang yang bermain secara online, bermain judi, bermain kartu, bermain kalau istilah-istilah kalau kita tahu poker, blackjack, baccarat atau bahkan roulette itu yang berputar. Itu dilakukan secara live streaming dan semuanya diatur. Jangan pikir kamu akan menang. Mereka sudah atur dari sana. Awalnya kamu dikasih menang, lama-lama kamu dikasih bangkrut. Dalam film itu diperlihatkan bagaimana orang-orang mereka buat bangkrut dengan ini, live casino. Oke. Lalu ada taruhan olahraga. Nah, ini ada sesuatu yang sering, terlebih ketika ada pertandingan olahraga seperti sepak bola, bola basket, bahkan sekarang sampai ke e-sports. Atau e-sports seperti sekarang game bisa menjadi olahraga katanya. MLB ada olahraganya, ada e-sportsnya, lalu ada PES, main PS, ya kan, main bola di PS. Saya nggak tahu dari mana olahraganya karena hanya jari yang bermain. Tapi mereka bilang karena otak juga bekerja segala macam, jadi seluruh tubuh juga. Oke. Itu definisi mereka. Ya. Tapi ada yang namanya ini taruhan. Taruhan akan hasil akhir. Siapa yang menang? Contohnya sepak bola. Malam hari ini mungkin Indonesia lawan Malaysia, ya kan? Siapa yang menang? Indonesia atau Malaysia? Maka tebak. Bukan hanya tebak siapa yang menang, tapi juga kadang-kadang tebak skor. Skornya berapa? 2-0, 3-0, 2-1, 3-1. Lalu ada namanya lagi sistem pur. Kita pur dia satu poin. Banyak sekali istilahnya. Saya agak paham ini karena saya orang olahraga, tahu, walaupun saya tidak bermain ini. Oke. Dari kecil saya sudah tahu banyak orang bermain ini. Bahkan ketika nonton sedang live di lingkungan, ketika nonton ada saja yang kasih uang untuk taruhan, ya. Dimulai dari yang kecil-kecil, ya, sampai kepada sekarang secara online ada banyak sekali situsnya, banyak sekali situsnya di internet, situs-situs online betting, namanya sports betting. Oke. Lalu ada togel online. Nah, togel adalah sesuatu yang saya rasa tidak asing di kalangan kita, karena di kampung-kampung ini cukup populer togel. Tahu togel?
Ica tahu togel? Enggak tahu ya? Tebak angka. Jadi kamu pasang angka berapa? Ada satu angka gak sih? Enggak ada ya? 2 angka yang paling kecil ya? 2 angka, 3 angka, 4 angka. Makin besar hadiahnya, ya kan? Tapi makin mahal juga dia. Oke, jadi kamu harus tebak berapa angkanya, dan besok kamu tunggu ketika keluar angkanya. Kalau persis sama, apalagi kalau kamu 4 angka, wah, menang banyak. Nah, ini saya kenal sekali karena di kalangan keluarga saya dulu ini sering mereka bermain togel. Nanti tunggu di radio kan, dengarkan di radio. Nah, hari ini keluar angka berapa. Di Indonesia ini sudah ilegal. Zaman dulu pernah ini menjadi legal, dulu sekali. Lalu kemudian menjadi ilegal. Kalau tidak salah di Singapura ini masih legal. Di Singapura ada beberapa perjudian yang legal seperti togel dan juga kasino ada di Singapura. Namun sekarang orang tidak perlu khawatir karena bisa melakukannya secara online. Ini bukan hanya kalau dulu tulis di kertas, ya kan, lalu dikumpulkan kepada satu orang yang ini, lalu dia yang masukkan melalui SMS zaman dulu. Kalau sekarang bisa dilakukan secara online. Ada situs-situs togel online. Jadi kamu masukkan angka, kamu kirim uangmu, dan kamu tunggu apakah kamu menang atau tidak. Ini juga semua diatur. Mereka sudah lihat berapa nomor yang masuk, dan kemudian mereka akan cari angka yang paling sedikit. Karena uangmu semua yang dipertaruhkan sebenarnya di dalam itu. Lalu games yang lebih ringan, arcade judi, games sederhana seperti tembak ikan dan lain-lain yang akan ditentukan oleh taruhan uang. Ini juga sebenarnya sudah ada dulu sebelum online ada, yaitu seperti mesin-mesin dingdong, ya kan? Mesin-mesin dingdong itu enggak orang zaman Jansen tidak tahu lagi mesin dingdong. Kalau zaman Ibu Suparti pasti tahu. Dulu di daerah Jodoh sana katanya banyak sekali mesin dingdong. Jadi kayak mesin main time zone. Kalau kita pergi time zone, permainan seperti itu tapi uang, ya, taruhannya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Sekarang di HP juga bisa bermain games di HP yang bisa mempertaruhkan uang asli, dimana kamu kirim, kamu terima. Okay. Jadi ini kira-kira jenis-jenis judi online dan masih banyak lagi. Kalau kita mau listkan semuanya kita tidak akan cukup waktu. Ini hanya sekedar untuk memperkenalkan kepada kita bahwa ada jenis-jenis judi online yang seperti ini. Tapi hal yang paling penting adalah kita harus mengerti bahwa judi online sama dengan penipuan. Judi online sama dengan penipuan. Ini adalah satu hal yang terus disampaikan oleh mereka di internet yang mau menyadarkan orang-orang. Meskipun istilah atau kata-kata seperti ini tidak begitu mau didengarkan, tapi ini adalah faktanya bahwa judi online adalah penipuan. Dari mana kita tahu? Dari begitu banyak sekarang di internet orang yang membongkar, bahkan ada di antara mereka yang merupakan mantan pembuat aplikasi judi online, dan mereka tunjukkan kepada kita bagaimana semua sistem dalam judi online ini sudah diatur oleh pemiliknya. Kamu tidak akan pernah kaya karena judi online, justru kamu akan miskin karena judi online. Tadi kita sudah lihat bagaimana efeknya membuat begitu banyak orang bahkan menjadi gila, terkena gangguan jiwa hanya gara-gara judi online ini. Jadi kita melihat pertama tentang sistem yang tidak adil. Kenapa sistemnya tidak adil? Karena ini bukan orang buat aplikasi lalu dia biarkan jalan begitu saja. Oh tidak. Setelah mereka membuat aplikasinya, mereka atur. Dan mereka atur sedemikian rupa secara algoritmanya, sehingga terkadang kamu menang, terkadang kamu kalah. Terkadang kamu menang, terkadang kamu kalah, sampai nanti kamu kalah banyak. Selalu ingat ketika kamu bermain judi online, atau ketika saudara kita, teman kita bermain judi online, yang kaya itu bukan mereka. Yang makin kaya adalah pemilik aplikasi.
Pada dasarnya dia hanya goyang kaki, orang-orang ini yang kasih uang ke dia. Itu sistemnya. Tidak pernah ada keadilan di dalam judi online. Lalu ada bonus palsu. Mereka mengiming-imingkan bonus, tapi bonus itu tidak pernah ada. Kalau memang benar ada, maka sudah banyak juga kesaksian orang yang nyata menjadi kaya karena judi. Faktanya selalu yang kita temukan adalah orang menderita karena judi. Lalu bahkan sampai ke pencurian data. Data kamu dicuri. Nama kamu, tanggal lahir kamu, bahkan sampai ke nomor KTP kamu. Untuk apa semua data ini? Dijual dan disalahgunakan. Bisa juga untuk menghack, meretas akun bank kamu, mengambil sosial media kamu, mempergunakan sosial media kamu untuk setelah mereka ambil sosial media kamu, mereka pakai untuk menipu. Ya, banyak hal yang bisa mereka lakukan dengan data yang mereka ambil dari kamu. Jadi kadang-kadang ketika orang tergiur, sekarang banyak sekali di internet, di YouTube, di channel-channel YouTube, di kolom komentarnya itu banyak sekali orang-orang yang mempromosikan situs judi online. Dan kebanyakan itu jangan pernah klik. Karena ketika kamu klik, pertama mungkin itu betul-betul ke situs judi online, atau sebaliknya itu hanya untuk mengambil data kamu saja. Jadi hati-hati sekali. Okay. Lalu penolakan pembayaran atau withdrawal. Jadi kan kalau bermain kita judi ini, kamu masukkan dulu uang kamu. Lalu kamu bermain, udah menang kamu kan? Misalnya kamu menang banyak. Ketika kamu mau tarik, aplikasinya hang. Aplikasinya tertutup. Aplikasinya tidak bisa dibuka. Kamu nggak bisa login. Lalu siapa yang kamu salahkan? Kemana kamu cari orangnya? Kamu nggak bisa cari kemana-mana. Dulu ini agak bukan soal pembayaran, tapi kalau kita lihat tadi ada satu judi online yang pertama, yaitu slot online ini. Jadi mereka itu untuk bermain, kadang-kadang mereka membeli dari orang lain, okay, untuk dimasukkan ke dalam. Lalu setelah mereka beli, ada saja orang yang menipu. Dibilang nanti, saya beli, lalu setelah ditransfer uangnya nggak masuk sama dia, belum masuk. Lalu dia pergi cari, lalu ada seorang yang saya kenal di Facebook, dia posting di Facebook. Dia bilang, tolong cari orang ini, dia sudah tipu saya. Lalu semua komentar bilang, hapus postinganmu ini. Kenapa? Karena dia tipu kamu masalah judi. Jadi kalau kamu posting di sini, pihak berwajib lihat, berarti kamu yang bermain judi. Kamu akan ditangkap. Kamu nggak bisa bilang aku rugi karena judi, atau aku ditipu oleh karena judi. Gak ada yang peduli dengan kamu, justru kamu akan ditangkap karena kamu bermain judi. Paham? Jadi sama halnya, kamu nggak bisa menarik uangmu, kamu nggak bisa lapor polisi. Pak polisi ini, aku nggak bisa tarik uangku. Dari mana? Dari kasino. Bukan dia bantu kamu untuk cari orangnya, justru dia bantu kamu untuk masuk ke penjara. Dia langsung borgol kamu karena kamu bermain judi. Atau dia bawa kamu ke tempat rehabilitasi, bawa kamu ke rumah sakit jiwa lah. Karena hanya orang yang tidak waras setelah main judi lapor ke polisi bahwa dia sudah rugi main judi. Oke, hati-hati. Nah, ada sebuah video, pribadi sebagai mantan programmer yang membuat web judul. Judul itu murni penipuan aja, bukan perjudian. Nah, banyak yang mengadu nih, DM atau inbox di Facebook, komentar di video YouTube, pengen berhenti tapi sulit, banyak banget. Ada yang, bang tolong dong beri saya cara menang gimana, macam-macam ya, atau tolong dong bang saya janji setelah kekalahan saya balik saya bakal berhenti gitu. Secara teknis, ya kan saya pahamnya secara teknis mas, nggak ada namanya bocoran cara menang, cara balikin kekalahan tuh nggak ada.
Nah mereka ini secara psikologis denial akan itu Mas. Mereka masih berpikir bahwa ini bisa kok dimenangin gitu. Nah menurut Mas gimana Mas? Kita mengatasi orang-orang yang seperti ini. Udah lihat videonya? Nah siapa orang itu? Dia lagi sangat terkenal. Dia diundang di mana-mana untuk membahas tentang judi online. Dan dia yang saya sebutkan tadi dari awal, mantan pembuat aplikasi judi online. Dan dia setelah buat aplikasi, jadi setelah dia buat aplikasi, dia akan jual. Dia bukan orang yang memainkan aplikasi itu. Jadi ada orang yang minta untuk dibuatkan, dia buatkan, lalu dia kasih ke orang itu, maka orang itu akan mainkan. Di salah satu podcast ditanya sama dia, apakah kamu pernah memainkannya sendiri? Setelah kamu buat, kamu pakai sendiri. Dia bilang pernah. Dan dia bilang sebagai adminnya, kalau dia yang menggunakannya, dia hanya mainkan 1 hari saja. Dan jangankan 1 hari, dia bilang, dalam beberapa jam saja dia sudah mendapatkan puluhan juta dari orang yang bermain judi. Jadi dia hanya buat aplikasi, lalu dia putar aplikasi itu, lalu dia atur algoritmanya, orang bermain, dia dapat uang. Tapi yang satu ini, yang tadi yang kita lihat di video itu, dia sudah bertobat. Kenapa dia bertobat? Karena dia, kalau tidak salah, saya ingat dalam salah satu podcast dia katakan dia ketemu dengan seorang pekerja buruh yang bermain judi. Jadi dia merasa begitu bersalah karena dia buat aplikasi dan orang-orang yang kecil ini, yang gajinya cuman sekotek ini, yang sekecil ini, yang justru bermain judi. Begitu mengerikan. Dan apa tadi yang dia katakan, bahwa ini adalah penipuan. Judi online pada dasarnya adalah penipuan, karena judi online itu diatur supaya yang punya aplikasi semakin kaya, yang bermain semakin miskin. Kita bisa lihat banyak kali videonya di YouTube. Saya kadang-kadang juga ada share di grup, tapi saya melihat juga paling sedikit yang peduli dengan ini. Tapi itulah kenyataannya yang harus kita betul-betul sadari, bahwa kita pada saya sudah ditipu. Kalau saya lanjutkan tadi videonya, maka mereka sudah mengatakan, biasanya orang-orang yang seperti tadi, ada kan orang yang bilang sama dia, tolong bantu saya supaya saya menang dulu, nanti kalau saya sudah menang, saya kembali modalnya, kembali uang saya akan berhenti. Lalu apa mereka bilang mengenai orang-orang seperti ini? Tahu nggak mereka mengatakan apa? Orang-orang yang bermain judi online, maaf kata dalam tanda kutip, adalah orang-orang SDM rendah. Tahu istilah SDM rendah? Orang-orang yang betul-betul, IQ-nya rendah. Karena betul-betul tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Bahkan di salah satu podcast ketika dia diwawancarai bersama dengan Denny Sumargo, di situ ada juga kalau kita kenal pesulap merah, yang rambutnya semua merah, bajunya merah. Lalu dia diwawancarai di situ, di samping dia duduk orang korbannya. Jadi yang satu mantan pembuat aplikasi, yang satu mantan korban judi online. Dan dalam podcast itu ditanya sama dia tentang bagaimana dia membuat aplikasi ini, bagaimana dia mengatur algoritmanya, dan dia tunjukkan bahwa sungguh dia bisa bahkan membuat kamu menang terus, dia bisa membuat kamu kalah terus. Jadi ini adalah hal yang mengerikan. Judi online adalah tempat memiskinkan orang dan membuat kaya orang yang punya aplikasi. Judi online adalah penipuan. Dan mereka katakan bahwa dalam satu kejadian si pembuat aplikasi ini, dia sedang duduk lagi buat aplikasi. Di samping dia ada teman dia yang memainkan aplikasi yang dia buat. Dan temannya ini tidak peduli. Padahal dia betul-betul melihat di samping dia aplikasi ini sedang dibuat oleh temannya.
Tentu untuk orang lain. Tapi dia tidak peduli. Temannya ini bilang sama dia, lihat, aplikasi yang kamu mainkan itu sama dengan aplikasi yang aku buat ini. Tapi teman yang lagi main ini gak peduli. Yang dia pikirkan adalah, kalau mungkin dari aplikasimu nanti aku gak menang, tapi kalau dari aplikasi ini aku bisa menang. Nanti kita akan lihat tentang kenapa orang bisa kecanduan judi online. Tapi hal yang paling basic, yang paling mendasar mengenai judi online harus kita tanam dalam hati dan pikiran kita. Judi online adalah penipuan. Oke, penipuan. Tidak ada kebenaran dalam judi online. Efek judi online, sebelum kita melihat bagaimana atau apa yang terjadi dengan orang yang melakukan judi online, dalam artian dalam pikiran mereka, kita juga bisa melihat efeknya secara spiritual. Tentu orang yang bermain judi online akan merasa bersalah di hadapan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Ya, tentu menghabiskan banyak waktu untuk berjudi daripada datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi waktu untuk berdoa, tidak lagi waktu untuk belajar firman Tuhan. Mereka lebih mau menghabiskan waktu mereka untuk bermain judi daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada tentu rasa bersalah. Kita manusia diberikan Tuhan hati nurani, ya, membuat kita selalu merasa bersalah ketika kita melakukan dosa. Aspek finansial, tentu tadi kita sudah melihat bagaimana dalam banyak kasus orang yang judi online akan pinjam online, okay? Pinjol. Jadi setelah judi online dia akan pinjol, dia akan pinjam secara online juga, dan secara finansial dia akan habis-habisan, uangnya akan habis, dan beberapa orang akan bahkan bunuh diri. Secara psikologis dia akan ketergantungan. Dia tidak akan happy, dia tidak akan senang kalau dia tidak bermain. Bahkan sampai tadi begitu banyak orang bahkan harus masuk rumah sakit jiwa supaya dia bisa ditolong. Secara psikologis rusak, hancur. Dan tentu aspek sosial dan keluarga. Di banyak kasus orang yang biasanya suka judi online, mereka akan membuat diri atau menyendiri. Mereka tidak suka bergabung dengan orang lain. Kenapa? Karena apalagi kalau mereka sudah kalah, mereka merasa malu, mereka merasa minder, uang mereka sudah habis, mereka pun stres. Jadi secara sosial mereka tidak terlalu mudah atau bisa berkomunikasi. Lalu tentu dengan keluarga. Kalau dia adalah suami, dia akan bertengkar dengan istrinya, dan anak-anaknya tentu juga tidak mendapatkan suplai yang seharusnya, yang makanan ataupun sekolah mereka tidak dapat dibiayai seperti yang seharusnya. Jadi uangnya bekerja sia-sia, habis hanya untuk memperkaya orang yang punya aplikasi atau yang punya situs. Dari aspek-aspek ini saya percaya semua orang tahu ini. Karena dari yang sebelum online sampai yang online masih sama efeknya. Spiritual, finansial, psikologis, sosial, dan keluarga. Ini juga terjadi dari dulu ke dulu sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang bermain? Bahkan ketika sudah diberitahukan pun hal seperti ini, kenapa sulit bagi mereka untuk tidak main? Karena ada aspek psikologis ini. Nah, saya mau kita melihat sedikit tentang aspek psikologis ini. Ada seorang bernama Dr. Luke Clark, dan ini ditulis dalam situs Cambridge di Amerika. Mereka melakukan research tentang kenapa orang bisa kecanduan bermain judi. Dan dia katakan ini, gambling games promote an illusion of control. Jadi dia bilang permainan judi itu mempromosikan sesuatu yang disebut sebagai ilusi kontrol. Nah, apa itu ilusi kontrol? Nanti kita akan lihat agak lebih dalam mengenai itu. Namun dia katakan di sini, ini ilusi kontrol ini adalah sebuah kepercayaan, the belief that the gamblers can exert skill over an outcome that is actually defined by chance. Artinya
Ini adalah sebuah kepercayaan yang terdapat dalam pikirannya, pemikiran orang yang bermain judi, bahwa dia mampu dengan skill tertentu mendapatkan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya hanya sebuah kebetulan. Kalau kita mau katakan secara praktiknya, ini seperti kalau kamu pernah bermain judi atau kamu pernah melihat orang bermain judi. Ketika dia menang sekali, dia akan merasa, aku hebat, ya kan? Aku bisa menang. Dan kenapa dia bisa menang, dia akan pikirkan, kenapa kira-kira aku tadi menang. Nah, makanya dalam video-video podcast tadi dengan orang tadi, mereka mengatakan bahwa terkadang postur tubuh mereka pun menentukan. Ini dalam pikiran, ya. Bukan benar-benar menentukan, tapi hanya dalam pikiran. Artinya ada orang dia main, dia duduk kan, dia duduk, main dia, kalah terus. Sampai satu titik dia merasa mungkin posisi ini kurang menguntungkan. Posisi apa? Posisi duduknya. Lalu dia pergi berbaring. Dan ketika dia berbaring, dia menang. Dia bilang, kalau duduk kalah, kalau berbaring menang. Berarti main ini harus berbaring. Dan dia berbaring terus sambil main. Dan walaupun nanti dia kalah lagi, tapi ada harapan bahwa karena dia sedang berbaring, dia akan lebih beruntung. Jadi dia terus bermain. Kalau kita yang waras memikirkan atau mendengar hal ini, kita pikir ini orang gila, ya. Bagaimana kalau duduk nggak beruntung, kalau tidur beruntung, atau kaki angkat satu beruntung, kalau kaki turun tidak beruntung. Tapi ini terjadi dalam pikiran mereka yang bermain judi. Itu makanya disebut sebagai illusion, sebuah ilusi yang bermain dalam pikiran orang-orang yang bermain judi. Kegilaan atas judi online bisa terjadi, ini disebut ilusi kontrol, percaya pada keahlian tertentu untuk berhasil menang. Lalu kedua, efek nyaris menang. Ini selalu, hampir, coba lagi. Makanya ada istilah, Anda kurang beruntung. Coba lagi. Dan mereka akan membuat seolah-olah kamu hampir menang. Nggak menang. Atau kamu sudah rugi 1 juta, mereka kasih kamu menang dulu 500.000. Wow, udah happy kamu kan? Padahal kamu ingat loh, kamu udah kalah 1 juta. Lalu mereka kasih kamu menang 500.000. Wah, kamu udah happy nih, 500.000. Menang. Lalu kamu kalah lagi. Kamu bilang, aduh, bagaimana ini? Tapi tadi bisa menang. Siapa tahu berikutnya menang. Sampai kamu habis 10 juta. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu akan pergi cari uang pinjaman. Karena udah habis 10 juta kan? Kamu bilang, sebenarnya 1 kali lagi pasti menang. Kamu tambah lagi. Itu terus yang terjadi. Efek nyaris menang. Bukan menang, tapi nyaris menang. Jangan lagi ini mau kembali kerugian. Kenapa dia main terus? Karena dia pikir suatu hari nanti akan kembali, akan menang besar sehingga balik modal. Jadi dia menantikan menang besar ini yang tidak pernah muncul. Tanpa dia sadari sudah berapa banyak dia habiskan. Kadang-kadang orang yang bermain judi sudah lupa dia berapa banyak yang dia habiskan. Kalau dia sudah habiskan 10 juta dan dia menang 1 juta, itu rasanya sudah bangga sekali dia. Udah hebat sekali dia. Padahal udah kalah dia tadi 10 juta. Dalam permainan dia mungkin 1 bulan ini udah kalah dia 10 juta. Tapi tiba-tiba dia menang besar. Menang besarnya hanya 1 juta. Wah, happy dia. 1 juta, ada harapan. Balik modal ini nanti. Pasti balik modal. Suatu hari nanti akan balik modal sampai dia mati. Enggak balik-balik modalnya. Itu yang terjadi dengan orang yang judi online. Jadi tidak mudah, tidak mudah untuk membuat orang yang bermain judi online bertobat. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Karena kata-kata yang kita katakan, kamu tidak akan menang, tapi dalam pikirannya, aku pasti menang.
Kamu katakan itu adalah penipuan, dalam pikirannya ini menghasilkan. Jadi dua pemikiran yang bertolak belakang. Ini sangat sulit. Orang yang sudah, apalagi kalau kecanduan, dia akan mencari bagaimana caranya supaya dia tetap bermain. Makanya ujung-ujungnya ada yang sampai keluarganya bawa ke rumah sakit jiwa supaya direhabilitasi, supaya ditolong. Jadi itu efek yang mengerikan dari judul. Nah, sebelum kita melihat ayat firman Tuhan mengenai ini, dan nanti kita akan melihat tips untuk menolong orang yang kecanduan judi online, kita ambil waktu 5 menit untuk beristirahat. Yang mau ke toilet silakan, yang mau ke membuat kopi silakan. 5 menit. Oke, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan mengenai yang berhubungan dengan judi, larangan untuk judi. Pertama kita melihat dari 1 Timotius 6 ayat 10 tentang larangan cinta akan uang. Dikatakan di sini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang yang mencintai uang, maka ia akan melakukan begitu banyak kejahatan. Ingat kembali, masalahnya bukan di uang, tapi masalahnya di cinta akan uang. Uang itu berguna, tentu kita tahu itu. Kita tahu betapa bergunanya uang. Tanpa uang segala sesuatu tidak berjalan dalam dunia ini. Tapi orang yang mencintai uang yang berbahaya. Karena cinta uang ialah akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan ini yang saya katakan, judi adalah penipuan dan hanya membuat orang menderita saja. Saya mempunyai seorang bisa dibilang saudara yang saya kenal dari waktu saya kecil. Dan waktu saya kecil mereka adalah orang yang kaya raya, sungguh kaya raya. Mereka mempunyai usaha yang berjalan dengan begitu baik. Sampai suatu hari ketika kami pindah dari satu kota ke kota lain, dan sudah lama kami tidak bertemu, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa mereka sudah jatuh miskin. Usaha mereka tutup, rumah mereka dijual, usaha mereka pun bangkrut. Lalu saya tanya, kenapa? Ada apa? Karena istrinya hobi judi. Hanya karena judi, hidup mereka hancur-hancuran, berantakan. Sampai kepada hari ini yang saya tahu, mereka belum bangkit dari keterpurukan ini. Anak mereka sudah, dulu waktu saya ketemu terakhir kali, waktu mereka masih kaya itu masih sangat kecil. Sekarang bahkan sudah menikah dan sudah punya anak. Kehidupan mereka tidak pernah seperti dulu lagi. Hanya gara-gara satu kesalahan, bermain judi. Dan saya melihat tidak ada pertobatan justru. Bahkan ketika kami ketemu dalam situasi mereka sudah bangkrut habis-habisan. Keluarga papa adalah keluarga Chinese. Kadang-kadang ketika keluarga pun berkumpul, yang mereka lakukan adalah main leng. Tahu main leng? Main kartu juga mereka. Ya, modal-modal 15.000, 20.000. Itu banyak yang melakukan hal-hal seperti ini ketika kumpul, bahkan keluarga. Satu keluarga itu, sepupuan, saudara kandung main judi. Gak tahu kenapa begitu tertariknya mereka untuk bermain judi. Karena mencari, memburu uang. Dan akhirnya apa? Mereka justru menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Kita orang Kristen tidak boleh cinta akan uang. Kalau Tuhan berikan kita uang, kita pakai, kita pergunakan. Tapi kita tidak boleh cinta akan uang. Lalu ada tentang bekerja keras, bukan mencari yang kebetulan. Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jangan selalu ingin yang instan, bahkan dalam mencari uang. Orang yang berjudi biasanya mereka yang mencari uang secara instan, tidak mau bekerja keras, tidak mau menabung,
Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan uang dalam 1 jam, dalam 1 hari, dengan cepat. Malas bekerja. Akhirnya justru berkurang. Bukan bertambah, tapi berkurang. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Makanya sering saya melihat ada orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhasil, mereka selalu berbicara tentang menabung. Kumpulkan sedikit demi sedikit, tabung. Bukannya kamu mau mendapatkannya secara instan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan oleh Rasul Paulus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau kamu mau makan, kamu harus bekerja, bukannya main judi. Bukan mencari uang dengan cara duduk. Kamu pikir kamu akan menang, kamu akan kaya. Firman Tuhan bilang kamu gak mau kerja, kamu jangan makan. Makanya begitu banyak orang bermain judi gak makan dia. Ada kerjanya, ada gajinya, tapi dia gak makan. Kenapa? Karena habis di judi. Sebab kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya ini, judi. Tidak berguna, justru merugikan. Lalu prinsip penata layanan, stewardship. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30, ada perumpamaan tentang talenta. Di mana Tuhan memberikan, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta, ada yang 1 talenta. Lalu apa yang kamu gunakan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepadamu? Apa yang kamu lakukan dengan uang yang Tuhan berikan kepadamu? Saya dulu mendengar seorang teman mengatakan ketika ada teman lainnya suka bermain judi, lalu ada teman lainnya mengatakan, jangan bermain judi. Lalu ada yang membela, katanya biarlah dia bermain judi, uang dia kok, ya kan? Dia yang kerja, dia yang dapatkan, dia yang hasilkan, maka terserah dia mau buat apa dengan uangnya. Nah, kita orang Kristen tidak begini cara kita berpikir, karena segala sesuatu yang kita miliki datangnya dari Tuhan. Kita mampu bekerja hari ini itu karena Tuhan berikan kita kemampuan untuk bekerja. Dan pekerjaan kita berhasil itu karena Tuhan yang memberkati. Dan kita mendapatkan gaji itu karena Tuhan yang menolong kita. Jadi kalau Tuhan sudah berikan kita uang, boleh nggak kita gunakan untuk berjudi? Atau kita seharusnya mengelolanya dengan baik? Kita diberikan Tuhan berkat supaya kita mencukupkan kebutuhan kita. Kita diberikan Tuhan berkat supaya kita bisa melayani Tuhan dengan uang kita. Kita diberikan Tuhan berkat supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukannya justru dihambur-hamburkan dalam ketidakpastian judi. Nah, ini adalah hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil, dan kepada keluarga dan kenalan kita yang kita tahu bahkan bermain judi. Ingatkan mereka bahwa Tuhan sudah berbelas kasihan untuk memberikan mereka uang untuk hidup mereka. Jangan sampai mereka menyalahgunakannya dengan bermain judi. Lalu kita juga melihat tentang jangan serakah. Firman Tuhan bilang dalam Keluaran 20 ayat 17, ini hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, semua ini kamu bisa dapatkan dengan dapat uang yang banyak. Kamu lihat tetangga kamu punya rumah yang lebih besar, kamu bilang aku mau rumah yang lebih besar. Bagaimana ini supaya aku punya rumah yang lebih besar? Gajiku 1 bulan tidak cukup untuk bangun rumah besar. Gajiku 1 bulan mungkin hanya 5-10 juta. Untuk bangun rumah sebesar itu aku butuh misalnya 1-2 miliar. Dari mana uangnya? Oh, tiba-tiba ada iklan judi online, di mana ada iming-iming 100% menang. Nah, kamu bilang, wah, ini adalah uang untuk membangun rumah. Lalu kamu deposit ke dalamnya, kamu isi, dan kamu tidak pernah menang. Hanya karena kamu mengingini, kamu serakah, kamu tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan berikan kamu rumah yang sederhana untuk kamu hidup, kamu bilang Tuhan tidak cukup, aku butuh lebih besar. Tuhan bilang enggak, ini cukup. Kamu bilang enggak, Tuhan tidak tahu, saya pergi dan cari uang dari judi. Dan akhirnya apa yang terjadi?
rumahmu yang sederhana tadi justru menjadi gubuk, karena kamu harus jual dia, kamu gadaikan sertifikatnya, lalu diambil oleh bank dan kamu harus tinggal di ruli. Kamu harus tinggal di gubuk hanya gara-gara kamu bermain judi, karena keserakan, karena ketidakpuasan. Karena kita harus selalu memiliki perasaan ini, perasaan cukup. Cukup. Ajari anak-anak kita untuk selalu merasa cukup. Jangan merasa kurang-kurang saja. Merasa cukup. Apa yang ada hari ini, itulah yang terbaik. Karena kalau kita mengajarkan kepada mereka untuk mencari yang lebih dari apa yang mereka punya, selalu berpikir tentang apa yang lebih lagi, maka mereka akan mencari yang lebih itu seperti orang gila. Bahkan bermain judi hanya untuk mendapatkan yang lebih itu. Prinsip mengasihi sesama, Filipi 2:4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ingat tadi bahwa kalau kita berjudi, ini bukan hanya masalah di kita, bukan hanya kita yang rugi, tapi keluarga kita juga. Saya mempunyai kenalan, gara-gara judi online, dia pinjam online. Dan setelah dia pinjam online, dia pinjam dari satu, kedua, ketiga tempat. Akhirnya sudah tidak bisa lagi dengan KTP-nya, maka dia ambil KTP istrinya. KTP istrinya sekarang dia gunakan untuk pinjam. Lalu istrinya diteror, bayar hutangmu. Ditelepon, bayar hutangmu. Istrinya bilang, aku nggak pernah berhutang. Enggak, kamu, namamu ini kan, ini nomor KTP-mu. Dari mana mereka punya nomor KTP-nya? Suaminya ambil KTP-nya, fotokan, pinjam. Kalau tidak sampai seperti ini pun tentu akan rumah tangga akan berantakan. Belanja di rumah tidak dapat dibeli, makanan, susu anak-anak tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli, uang sekolah tidak bisa dibayar, hanya gara-gara kamu bermain judi. Ini kalau ada anak-anak muda seperti bahkan anak-anak gadis yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan bangga ketika kamu melihat pacar kamu bermain judi. Kalau pacar kamu sudah duduk di samping kamu dan dia bermain slot, putuskan dia. Nggak ada harapan. Sungguh nggak ada harapan. Kalau waktu pacaran saja dia berani main slot di samping kamu, apalagi kalau nanti sudah menikah. Ibu-ibu yang sudah menikah tahu kan, zaman pacaran paling jaga-jaga diri kan. Kalau udah nikah nggak ada lagi jaga-jaga diri. Nah kalau waktu pacaran saja dia bermain slot di samping kamu, nanti ketika sudah menikah kamu akan temukan dia di warung terus main batu. Kamu akan temukan dia di biliar sana main judi, taruhan dengan kawan-kawannya, dan kamu akan selalu melihat dia tiap hari, tiap saat dengan handphonenya main slot, main judi, dan kamu akan menderita. Pasti kamu akan menderita. Jadi kalau kamu mengasihi sesama, berhenti bermain judi. Dan kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, jangan bergaul, jangan berteman, apalagi pacaran atau bahkan sampai menikah dengan pemain judi. Ingat kembali tadi, saya sengaja membuat efeknya, memberitahukan kepada kita efeknya. Dan ini adalah efek yang sulit untuk diobati. Kalau sampai ada yang dibawa ke rumah sakit jiwa, berarti sangat sulit. Repetan istri tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Mau bak jungkir balik istri merepet kepada suami yang bermain judi, tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Kecuali terjadi yang namanya kebangunan rohani. Selain daripada itu tidak bisa. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayat firman Tuhan ini pada dasarnya ingin memberikan pencegahan, mencoba untuk menyadarkan mereka yang sudah tenggelam di dalam perjudian. Bagaimana menolong orang yang kecanduan judi online? Ya kan?
Bagaimana kalau kita itu kecanduan judi online, kita mau lepas dari judi online? Tentu seperti saya katakan tadi, harus ada kebangunan rohani. Satu-satunya cara adalah bertobat. Orang itu harus dituntun kepada pertobatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang tersebut harus mengaku dosanya kepada Tuhan. Nah, untuk mengaku dosa tentu ini satu paket dengan menyadari bahwa itu dosa. Sering sekali mereka bermain judi online tidak merasa ini dosa. Kita harus sadarkan mereka bahwa ini dosa. Kamu yang bermain judi online, kamu harus sadar bahwa ini dosa di hadapan Tuhan. Dan kamu sedang menunggu penghukumanmu. Kamu harus bertobat. Kamu harus mengaku di hadapan Tuhan. Kalau kamu mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Tuhan akan menolong kamu. Dia akan mengubahkan kamu. Perubahan yang ajaib hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa menolong orang yang bermain judi online adalah Tuhan Yesus sendiri. Gak ada yang lain. Kalau orang ini sudah bertobat, baru dia akan bisa memulai hal yang kedua, yaitu pengakuan dia terhadap sesamanya. Dan ini sesama ini bukan berarti bahwa dia harus mengakui dosanya kepada semua orang, tapi secara khusus kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang dia sakiti. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengaku dosa. Nah, mengaku dosa di sini bukan berarti kamu harus datang kepada pendeta dan mengakui dosamu kepada pendeta. Tapi ini lebih kepada mereka yang kamu sakiti. Dan kalau kamu adalah seorang suami, kamu selama ini bermain judi online, satu-satunya akan membuat kamu mulai bisa memperbaiki dirimu adalah mengakui dosamu ini kepada istrimu, meminta maaf kepada dia karena kamu sudah menyakiti dia. Demikian juga tentu para istri. Saya tidak mengatakan bahwa hanya suami yang bermain judi. Seperti saya bilang tadi, saya ada cerita tadi kan tentang keluarga saya, saudara saya yang bukan saudara kandung by the way, saudara saya yang istrinya yang membuat mereka bangkrut karena bermain judi. Jadi ini tidak tertutup kemungkinan kepada para istri tentu, tapi kebanyakan yang kita lihat adalah kaum laki-laki, para suami yang berjudi. Maka kamu harus datang kepada istrimu dan mengakui kesalahanmu dan mengatakan bahwa kamu ingin bertobat, sehingga dia akan menolong kamu. Nah, saling mendoakan, dia akan mendoakan kamu, dia akan menolong kamu. Bagaimana caranya supaya suamiku ini tidak lagi kembali kepada judi? Komunikasi itu penting. Jadi kepada keluarga, kenalan, saudara kita yang bermain judi, kita harus berkomunikasi dengan mereka, bukannya menjauhi mereka. Komunikasi dengan mereka, ajak mereka berbicara dan tuntun mereka supaya mereka tahu jalan kemana mereka harus pergi. Hal yang kedua tentang blokir akses total. Jadi kalau orang sudah berniat untuk lepas dari judi online, atau kalau kita mau berniat menolong orang untuk tidak lagi judi online, maka mau gak mau semua akses harus diblokir. Kalau dia mengakses judi online-nya dengan handphone, maka dia tidak boleh lagi pegang handphone. Kalau dengan komputer atau laptop, komputer laptop pun tidak boleh lagi dia pegang. Itu sesuatu yang salah. Karena setiap kali dia pegang, dia akan tergoda untuk membuka situs dan aplikasi itu, karena ada di situ. Hanya dengan jari dia akan membuka ini. Jadi dia harus dilepaskan, dijauhkan dari segala akses judi online ini. Hanya itu satu-satunya cara. Lalu ketiga tentu rajin beribadah dan bersekutu.
Setelah dia mau bertobat, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia harus mulai rajin beribadah dan bersekutu. Beribadah mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bersekutu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tentu, tapi mencari, bergabung dengan teman-teman seiman yang saling menguatkan, yang saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Menyibukkan dirinya untuk beribadah dan bersekutu. Keempat, kita harus bantu dia untuk serahkan pengelolaan keuangan kepada orang lain. ATM, M-banking, segala macam hal yang berhubungan dengan uang harus diserahkan kepada orang lain. Kalau dia si suami, dia harus berikan semuanya kepada istrinya. Istrinya yang pegang semuanya. Dia tidak boleh ada akses untuk membukanya, untuk mempergunakannya. Karena judi online, dia akan transfer. Jadi uang, kalau nggak ada uang bagaimana main? Nggak bisa main. Jadi dia harus rela pengelolaan keuangan untuk sementara waktu, tidak boleh sama sekali dia kelola, dia pegang, berikan kepada orang lain supaya dia tidak tergoda untuk melakukan. Dan tentu terakhir, untuk mengisi kekosongan, untuk bersaat teduh, membaca Alkitab, berdoa, melayani di gereja, bahkan juga bisa menekuni hobi-hobi yang positif seperti olahraga, musik dan lain-lain, menghabiskan waktu dengan keluarga dan lain-lain. Segala aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Jangan sampai duduk dan termenung, bengong, tidak tahu mau buat apa. Harus isi segala kekosongan yang ada. Biasanya kekosongan akan dipakai oleh iblis untuk menggoda kita melakukan dosa. Jadi jangan sampai waktu kita itu kosong. Sungguh, Daud, kapan dia jatuh ke dalam dosa? Dosa perzinahan dengan Bathsheba. Kapan? Karena pada waktu luang, pada waktu kosong. Harusnya setiap kali berperang dia pergi ke medan perang, tapi hari itu dia justru nggak pergi. Dia mau santai di istana. Ujung-ujungnya ada godaan dari si iblis. Pergunakan setiap waktu yang ada untuk hal yang positif. Selain hal-hal rohani, tentu hal-hal positif bagi jasmani seperti olahraga atau musik atau hobi lainnya yang positif. Jadi ini kira-kira hal-hal tips kita yang dapat kita lakukan untuk menolong orang yang kecanduan judi online, atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin ada bermain judi online dan kecanduan. Kiranya hal-hal ini bisa menolong kita. Saya rasa demikian untuk apa yang bisa saya sampaikan di malam ini mengenai judi online. Ada pertanyaan dari kita?